Halo Society Al Internet, selamat datang di sebuah podcast perdana untuk sebuah podcast yang berjudulkan Ekspedisi Haram bersama saya Riansi dan di pinggir saya Muhammad Raja Nurholik. Anjay. PUBG haram. Gak usah disebutin dulu judulnya. Dan di podcast kali ini kenapa kita bikin podcast, karena tidak ada mukanya dan lebih aman dan urat malu lebih sehat, sehingga hari ini kita akan tentu saja di ekspedisi haram kita akan membahas berbagai hal-hal haram yang akan kita rating, kita akan review, dan tentu saja akan banyak menimbulkan ketersinggungan. Tapi jika Anda tidak ingin tersinggung dan ingin paham dengan apa yang akan kami sampaikan, maka klik yang ada di luhur tuh, naon lah bodo amat, itu di atas ada tanda seru dan akan membawakan Anda ke trailer klarifikasi kami. Mantap sekali. Jadi hari ini kita akan membahas apa? PUBG haram. Gak gitu dulu. Oke, judul yang akan kita bahas hari ini adalah seberapa tingkat keharaman PUBG. Wow. Berat sekali. Berat sekali. Sebenarnya sih ini cukup bahaya ya, tapi karena kita nekat, karena kita menyukai tantangan, karena kita berguru pada The Larry ya, jadi hidup seperti Larry. Jadi kita dan punya argumen juga yang cukup oke untuk dibui. Jadi kita langsung saja masuk ke pendahuluannya gitu. Oke, let's go. Oke, ayo. Ya. Ini banyak briefing tapi karena lucu gak gue cut. Intinya kayak gitulah, mantap. Ya ingat, bisa dikatir. Itu bisa juga ngobrol biasa. Oke, sama. Kita kudu terus ngegas, no penting. No penting pantok gebrek-gebrek. No penting kata gebrek-gebrek. Apa saya? Bukan. Oke. Langsung saja. Tag, Close the door. Oke, tag. Oke, langsung saja PUBG. PUBG adalah sebuah game yang jika kita ngomongin keharaman, mungkin PUBG ini pernah viral ya. Iya. Gak harus gitu doang. Iya. Iya itu selalu cepat. Oke. Berarti enggak. Oke, mantap. Jadi maaf ini episode pertama, jadi saya tahu pasti ada keganjilan yang aneh. Sepatu. Dan jika kita membahas hal-hal yang haram, maka PUBG itu adalah salah satu yang diperdebatkan haramnya secara kemanusiaan. Ingat, kemanusiaan, karena kita tidak bawa keagamaan, oke? Karena kami takut. Jadi katanya PUBG ini disinyalir adalah salah satu game yang berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kriminal katanya, sehingga banyak diharamkan dan banyak dilarang di berbagai tempat-tempat. Salah satunya tempat yang tidak bisa kami sebutkan. Membahayakan ya Anda. Oke, sampah memang Anda. Dan kita akan membedah, kita akan mengekspedisi atau mengantarkan Anda ke titik keharaman dari game tersebut. Dan disinilah tepatnya kita akan mengkulik positif negatifnya dari informasi yang kami dapat, dan tentu saja tidak akurat. Kita nyolong dari lambe nyinyir, lambe turah dan lain sebagainya. Gak. Jadi masing-masing ini hanyalah opini, jadi tolong dinikmati sebagaimana opini. Jangan tiba-tiba Anda memusuhi orang tua Anda karena podcast ini. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan langsung ke hal-hal umum. PUBG adalah game trending ya, game trending yang banyak pemainnya, banyak YouTuber, berita dan sekitarnya banyak, e-sportnya juga ya. Iya, banyak. Bahkan di tempat-tempat tertentu banyak sekali bocah-bocah yang main PUBG ya. Banyak. Kenapa kita cuma ya doang? Oke. Dan banyak juga YouTuber bermain PUBG dan YouTuber yang sukses dari main PUBG ya. Dan jikalau kita mengharamkan game PUBG, maka populasi pengangguran Indonesia akan bertambah lebih dari di PHK dari pabrik super keju. Dan dan yang kedua ya jelas viral dan dianggap sebagai sebuah apa sih istilahnya, disinyalir lagi
bisa membuat orang menjadi kriminal. Dan kita akan langsung aja, sebenarnya apakah itu PUBG gitu? Apakah dulu itu PUBG? Salah. Apakah itu PUBG? Tolong dibacakan. Mana? Yang mana? Yang mana, Bu? Di sini, biar saya aja ya. Oke. PUBG adalah sebuah permainan dengan genre Battle Royale dan para pemainnya bisa bermain lebih dari 100 orang. Dengan ada tim 2 orang, bisa 4 orang dan sebagainya. Sudah tersedia di berbagai platform dengan disarankan dengan size 4 GB ya. Size 4 GB dan tentu saja tidak bisa dimainkan oleh HP Docomo Batam. Dan apalagi HP Advan itu tuh Advan bocah tuh yang isinya cuma Surf doang. Kalian tahu itu. POW dan Surf. Lebih baik Anda main itu. Oke? Dan pada bulan Maret dan ini beberapa ada informasi di India pada bulan Maret 2019 PUBG Mobile dilarang di negara Gujarat di India. Setelah pemerintah setempat memutuskan bahwa permainan itu terlalu membuat ketagihan dan kejam. Nah, ini kan menurut orang. Dan terus beberapa orang ketahuan memainkan PUBG, ini pun ditangkap. Main PUBG ditangkap. Bayangkan Anda ada di warung-warung kopi lagi cangkrok gitu kayak. Terus tiba-tiba Anda lagi enemies dead. Tiba-tiba ada yang ngomong dayat kijang satu. Anda tiba-tiba kaget dong. Ya. Terus di sini langsung saja di Indonesia pula pernah menyusul kejadian, dan ini diawali triggernya dari penembakan di masjid apa nih? Chris Hurts apa sih itu? Pada bulan Maret 2019 majelis nggak akan disebutkan melakukan kajian fatwa haram kepada PUBG, diperkirakan rampung pada bulan April 2019. Dan inilah argumen mereka dari dampak negatif PUBG itu sendiri. Bagaimana? PUBG itu katanya mengandung unsur kekerasan yang tinggi. Waduh, gila. Ya memang. Keras sekali. Keras. Bahkan kehidupan Larry lebih keras. Pemain dituntut untuk lebih banyak mengalahkan lawan dengan berbagai cara pembunuhan. Gila. Dengan strategi dan tujuan game ini hanya satu, yaitu menghabisi sebanyak mungkin lawan agar bisa menang. Sangat tidak mendidik. Sangat tidak mendidik. Menanggapi maraknya game online ini emang memaparkan dampak gak serius. Game PUBG terhadap perkembangan psikologis anak dan remaja. Beberapa dampak tersebut, kecanduan bermain game dijadikan sebagai salah satu masalah kesehatan di dunia oleh WHO, termasuk sebagai salah satu kategori penyakit paling umum di dunia. Gangguan permainan ini juga didefinisikan sebagai terkontrol. Malas bacanya semua, jadi Anda baca saja di mana ini? Serambi News, mantap. Terus gangguan permainan ini juga terkontrol, menggerakkan syaraf, intinya kayak gitulah. Tergantung psikologis, terus mengubah pola pikir dengan kondisi emosi, remaja masih labil, kecanduan main game terus menerus pada anak, menangkal psikologis dan lain sebagainya. Intinya katanya mempengaruhi psikologis anak karena sering kecanduan, maka sering bahkan kelelahan terus menerus akibat fokus bermain game online serta obesitas. Kalau anak Anda miskin pakai beli kuota, mungkin tidak punya makanan, jadi gak akan obesitas sih kemungkinan. Mereka jadi itu veteran anak Nigeria. Apa itu? Enggak. Oke, langsung aja kita akan tanya karena Reja tampaknya sudah pusing memikirkan segala hal. Cuma jadi eho. Saja. Dan bukan cuma Reja yang akan kita panggil, ada satu orang bintang tamu kita yang cukup spesial. Dia adalah veteran PUBG. PUBG. Dan dia pernah memainkan beberapa game terkenal seperti Google, Dino Chrome, Subway. Gagal. Dan dia juga yang mencetuskan itu PUBG mod Summertime Saga. Mantap. Pasti. Oke. Ini dia Galan A. Anggap saja Mawar. Oke. Gimana? Maju. Halo. Sapa kepada para pendengar kita yang gak tahu kenapa dia bisa mendengarkan ini. Halo. Halo. Hai. Berpelukan. Mantap. Jadi
kami akan menanyakan beberapa hal dari lapangan langsung. Wih, gila dari apa? Karena PUBG itu disinyalir memiliki apa ya? Tingkat-tingkat pembuatan anak membuat anak memiliki pikiran untuk berkriminalitas yang tinggi gitu. Ya. Seperti aduh salah. Langsung saja. Pertanyaan pertama, sejak kapan kalian berdua bermain PUBG? Gimana? Siapa dulu? Kamu? Saudara Galan terlebih dahulu. Saudara Reja lah seperti itu. Saya bermain dari saya ganti HP. HP saya dulu kentang sekali, bahkan bisa disebut timun, bukan kenal lagi timun. Tidak bisa lepas dari colokan. Jadi kalau main PUBG saya tidak mau dianggap jadi teroris karena melakukan bom bunuh diri. Tidak mau, saya tidak mau jadi teroris seperti itu. Jokes yang bagus. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya oleh Galan dulu. Sebanyak kapan Anda bermain PUBG? Saya bermain PUBG sudah lama. Dari kelas SMP. SMP, gila. Sudah melakukan kejahatan? Belum. Ya. Dan apakah yang dirasakan dari dampak PUBG itu di sekitar Anda? Apakah masih banyak juga bocah-bocah atau orang-orang yang bermain PUBG di sekitar Anda? Contohnya orang ngeronda main PUBG. Tidak ada. Biasanya orang ngeronda di kampung saya mainnya gapleh online. Ludo sambil. Karena orang-orang ronda masih menganut untung rugi. Bahkan katanya di ronda itu ada turnamen ada turnamen ludo untuk maling dan sekitarnya. Jadi bisa diambil juga. Bagaimana eksistensi PUBG di sekitar Anda? Tadi sama saja. Ya, Anda taunya PUBG itu game seperti apa sih? Game Battle Royale, tembak-tembakan 100 orang haram. Dia gaco gak langsung ke sana. Yang kita mau membela sedikit titik positif dari game ini. Oke. Dan kenapa Anda main kalau Anda nggak bakal anggap haram? Ya. Tampaknya kebanyakan ngeblank di sini. Tampaknya saya ngeditnya susah. Oke. Ya, gimana? Apa lagi? Gaco, masih sebelum tadi. Udah gak. Dah notice WA harap dibatikan. Oke. Gimana ya? Kan tadi apakah Anda setuju jikalau PUBG ini membuat kita melakukan hal-hal kriminal, mengubah pola pikir kita jadi terkontrol oleh game gitu? Ya, menurut saya sih enggak, karena saya main PUBG udah hampir lama sekali. Sekitar 1 bulan setengah. Dan saya belum melakukan kejahatan apa-apa, belum. Bahkan saya kalau disuruh beli garam masih bisa. Saya dulu kan main AOP ya. Siapa? Saya main AOP dan saya sempat main PUBG tapi sama saja alasannya saya takut bunuh diri, dianggap teroris di kos-kosan saya. Jadi saya kemungkinan waktu itu main AOP dan sama saja namanya game online itu kita tuh harus sama di tempat. Apa? Gimana? Kita harus satu tempat, di mana satu tempat itu kita gak boleh kemana-mana. Nah itu dibacotin dan sebagainya. Dan kenapa saya berhenti main AOP bukan karena saya cupu atau sebagainya, karena saya dulu pada orang tua. Kenapa? Disuruh membuat jus, tidak mau. Astagfirullah. Memang AOP. Memang AOP itu game-game lebih haram. Maksudnya AOP ya, bukan PUBG. Apa itu AOP? Sepi lagi. Dihapus. Gak jelas banget ini. Anda yang dengar podcast Anda sudah tahu. Anda tidak ingin mendengar dan menyesal mendengar ini. Sampai ada yang YouTuber pindah ke jadi YouTuber PUBG. YouTuber PUBG ya. Gara-gara gak tahu diri. Gak tahu diri dia emangnya. Ngata-ngatain ya. Katanya adalah tetap setia ternyata. Ternyata apa ya? Ternyata lebih setia duit. Dan juga buka-buka UC. Dan nah ini adalah ada dampak lagi negatif menurut artikel nih dari Brilio. Katanya PUBG, keasikan bermain PUBG itu membuat kita lupa waktu. Main apa semua bang? Minimnya interaksi dengan dunia nyata. Ini tuh ya gak harus main PUBG untuk minimnya interaksi di dunia nyata ya. Nyamuk juga minim interaksi di dunia nyata ya. Terus kerusakan pada mata. Ini Anda kebanyakan itu ya apa sih? Apa? Aduh gak nemu lagi bangsat.
Oke, lanjut. Ih. Gila kacau. Kacau. Oke. Hanya situ. Karena kita sudah pusing untuk cari jokes lagi, sepertinya yang lucunya di bagian ini. Sepertinya. Ini bagian lucu. Akhirnya kita akan membacakan korban PUBG. Apakah lucu? Gambar apa itu? Oke, kita akan mulai. Di korban pertama, ternyata ada korban-korbannya juga ya PUBG ya. Yang kita tahu PUBG itu game yang sangat populer dan sangat dimainkan dan tidak apa-apa gitu. Tiru adegan PUBG. Bocah 11 tahun lompat dari gedung bersama adiknya. Oh. 11 tahun dari Anda. Gimana itu maksudnya? 11 tahun lompat dari gedung. Iya, maksudnya Dari atas gedung 11 sampai bawah 11 tahun. Bocah 11 tahun. Bocah 11 tahun. Umur maksudnya umur. Emang iya sih bocah 11 tahun di sini gak dikomain. Bocah 11 tahun loncat. Oh gila, jago juga ya. Jago. 11 tahun loncat. Lama. Dari gedung bersama adiknya. Berdasarkan informasi yang diberikan orang tuanya, orang ini sering bermain game tak kenal waktu gitu. Di karantina rumah diketahui karena ini corona berarti ya. Jadi gabut, anak ini gabut dan main game gitu dan tak kenal waktu gitu ya. Meski lompat dari ketinggian 15 meter, bersyukur nyawa kedua bocah tersebut masih selamat, di mana mereka masih selamat. Oke. Diketahui berlandaskan tanah bukan beton. Jadi masih aman beton. Kenapa bukan beton? Nah, ini alasannya. Kenapa? Bocah 11 itu mengatakan mereka lompat dari gedung untuk membuktikan apakah kita bisa terbang atau hidup kembali seperti dua karakter dari dua karakter game tersebut. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh dari mini world, kamu bisa hidup kembali katanya. Dan juga mini world juga katanya, bukan cuma PUBG, tapi salah satunya PUBG. Mini Betul sekali. Yang jadi pertanyaannya adalah, kan kita tuh lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim dulu kita main game tuh. Anak-anak PS2 sih. Anak PS2 siapa aja sih? Kita tuh main tuh Mortal Kombat, Basara, GTA. Dan kita gak sama sekali pengen menirukan hal tersebut. Dan ini udah 11 tahun loh, serius. Anak-anak rental dulu cuma 6 tahun, 7 tahun udah main God of War dan masuk ke kolam renang. Tapi wow. Yang patung mantap. Tapi ini lebih barbar aja. Maksudnya kenapa sih? Ini mungkin karena psikologis anaknya juga terlalu bahagia mungkin. Terlalu bahagia. Anak ini terlalu menghirup asupan Pertamax terlalu tinggi. Jadi mungkin anak ini ketika bermain PUBG atau apapun itu, wah, sepertinya meloncat dari gedung asik gitu. Jadi langsungnya wih, tiba-tiba langsung ada di wis. jadi maksudnya apa ya? Gimana pendapat Anda? Ya, menurut saya Oskadon SP. Gak ke sana arahnya. Kita tuh bermain yang lebih parah, bahkan yang lebih apa ya pokoknya. Yang loncat-loncatnya gitu gak ada. Ini dan 11 tahun. Ini mungkin psikologisnya mungkin. Kita main Subway bahaya di rel, jalan-jalan di rel ada kereta, tapi kita tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Karena tidak ada kereta. Karena kita terlalu pelosok. Jadi mini world, kita tidak ada niatan-niatan ingin loncat-loncat di pemakaman umum ya, tidak ada kita pemakaman umum gitu. Yang masih menjadi pertanyaan, dari mana? Ada pemikiran loncat saya bisa terbang atau hidup kembali. Dari mana? Mungkin dia menonton sinetron yang Indonesia. Ada naga-naganya. Mungkin menganggap dia aku harus membelikan obat untuk ayahku karena ayahku sedang batuk-batuk di rumah. Oh iya. Dan dia melihat ada seekor elang. Elang. Aku ingin loncat ke sana. Aku loncat. Tapi ternyata tidak. Kayak Menyedihkan sekali. Atau mungkin dia menonton Siva. Siva ya. Itu lebih loncat-loncat lagi. Dipanggil anak kecil sama yang dewasa malah mukul. Mukul ya. Apa itu? Sangat tidak make sense kan. Sebenarnya bukan dari adegan ini terlalu. Ini psikologis anaknya deh. Belasan segoblok-goblok yang anak Indonesia kayak gini deh perasaan. Jadi bunda, tolong kalau anak-anak masih kecil dengerin bunda itu. Okay. Indonesia adalah negara yang tertinggal pendidikannya 128 tahun dan tidak ada satupun anak yang ingin meniru nge-cheat mobil di GTA. Loncat-loncat, tonjok-tonjok keluar ATP. Gak ada, gak mungkin. Iya betul. Tolong bunda. Dan tidak ada yang ingin ke Pigpen. Wow. Ke Pigpen. Lanjut. Ini makin tidak jelas. Yang kedua, gara-gara PUBG. Gak ingin dulu. Ya betul.
PUBG. Bocah 13 tahun tewas jatuh dari apartemen. Ini lebih lama, apartemennya lebih tinggi, 13 tahun. Ini sama aja kalau gak salah. Ini justru lebih kompleks karena katanya anaknya baik-baik aja. Dan 13 tahun. Nah, anak ini kan masih oke ya, 13 tahun. Jadi ini salah satu, maksudnya masih oke tuh. SD kelas 5. Gak boleh main PUBG kan, Gak ratingnya lebih. Jadi ini ada omongan juga bahwa orang tua juga harus menjaga ratingnya dari segi Play Store ya. Play Store anak diliatin, Anda tahu gak? Gitu cuma anak main 17 tahun ya main ini aja lah, udahlah main Cooking Mama, udahlah. Terus yang kedua, gara-gara PUBG batu jatuh dari apartemen ya. Hampir sama aja sih intinya, bermainkan game mobile terlalu kecanduan dan seperti itulah. Seperti mereka berdua mabar. Mabar. Yang kedua, pemuda kecanduan PUBG, pemuda ini bunuh dan mutilasi anak ayah kandung hanya karena tidak dibelikan paket internet. Nah ini Kenapa wajahnya mengesalkan sekali? ini dia Perindapan. kelakuan perindapan. Perindapan. Ini warga pencinta ladu dan Sangat-sangat tidak menyentuh bocah ungu itu. bocah ungu itu, karena bocah ungu itu tontonan yang baik loh, Baik serius. sekali, baik hati. Baik hati sekali. Tidak pernah loncat-loncat, cuma ngangkat gunung doang. Itu ngangkat gunung itu biasa. Biasa ngangkat gunung di India. Oke. Oke. Intinya agak salah itu. Nah, pria asal Belagavi. Di mana itu Belagavi? Perindapan lagi. Di Perindapan yang tadi kan masih yang tadi. Oh, ya. Bunuh ayah dan mutilasi. Alasannya karena sayang ayahnya tidak membelikan paket internet untuk bermain PUBG. Anda yang tidak punya handphone, yang tidak punya paket juga, mungkin minta hotspot adalah jalan terbaik ya. Minta hotspot Kecamatan. Hotspot kecamatan Tempat-tempat itu gak dipinta wisata. itu pakai HTTP injektor jadi loh di Indonesia, serius. Kenapa enggak? Jangan terlalu ngegas yo. Anda ini Enggak. Oke. tunjuk tadi. Intinya ke sana, masa parah sih karena kecanduan main game gitu. Tapi sih kecanduan kita tetap aja ya kayak gitulah. Lanjut. Episode gagal, mana bahaya lagi. Gara-gara dilarang bermain game e-sport PUBG, seorang bocah tega. Aduh. Widih, Bocah lagi. Bocah rata-rata bocah dan jago berani solo terus kuat. Bobo panci. oh ya, segala hal juga bisa kayak gini. Terus Kenapa disuruh Korea berhenti sekarang? main PUBG mobile gitu. 17 tahun. 17 tahun Gimana? malah bunuh diri. 17 tahun. Mungkin dia selain main PUBG ikut judi bola kali ya, judi bola yang iklannya suka ada di itu kan, di apa sih, di film-film bajakan. Anda tahu kan di bawahnya judi bola terpercaya, pasang di sini gitu kan, dapat mimpi kode alam. Terus Apaan itu? Iklannya pasti uhti. ya biasanya gitu. Oke, intinya ya dari segala yang kita lihat tadi, ternyata ujung-ujungnya hampir ke psikologis ya. Iya, semuanya tebak psikolog. Otak. Dan itu tuh dipengaruhi oleh lingkungan, jangan dia tertekan oleh keluarganya atau Bisa sebagainya. Lingkungan. Entah itu kenapa. Teman-temannya. Gak selamanya PUBG. Memang dulu kita lebih main yang lebih parah, serius. The Warrior itu The Warrior. yang sangat ekstrim gitu. Bully. Dia permalakan, Bully. bully gitu. Tidak ada sama sekali kita ingin menemplok kepala sekolah dengan bola karet tuh gak ada. Naik kota gak ada, itu is a game. Kita tahu itu game dan kita gak pengen loncat juga dari ketinggian. Orang bodoh mana yang punya pemikiran seperti itu? Dan itu jikalau apa ya istilahnya, sebenarnya jika semua game dianggap sadis, Super Mario juga sadis. Karena dia menginjak-injak benar. kepiting dan menginjak-injak kuya tuh Kesian sekali. hewan yang dilindungi. Ya Allah, hewan dilindungi, diinjak-injak oleh mas-mas kumisan pakai baju gak jelas. Oke. Hanya untuk menyelamatkan putri. Dan Super Mario juga loncat-loncat, ingatlah itu. Benar. Loncat dari ketinggian. Yang paling penting. Walaupun loncat. paling 2 cm kalau diukurnya di Nintendo-nya ya. Dan Apa lagi? batuk. Aneh sekali. Oke. Tampaknya teman saya dengan musik dari Adzen. Oke, setelah kita banyak dampak negatif, kita akan dampak positifnya sekarang. Positifnya PUBG ada positifnya. Menurut kami PUBG itu
sama saja seperti game-game lainnya ya. Jikalau semua game itu Apa? di sebuah game itu salah, gamenya seperti PUBG itu sangat banyak yang mengandung adegan pembunuhan dan kita mainin dari kecil loh, serius. Hanya saja Panji kebetulan dipakai alasan si botak yang membunuh. Si botak siapa, Cok? Kan membunuh botak, Cuk. Lu botak iya. Bukan yang jadi astronot. Terus yang pertama ada industri gamenya. PUBG kenapa harus masih ada? Karena ada industri gamenya. Sebenarnya tadi bilang ada youtubernya juga, ada prestasinya juga, ada dan di sini ada skill yang bisa dipakai katanya. Ini menurut sama saja menurut siapa sih? Brilio, coba Brilio. Ada yang terlatih itu otot motorik, tangan-tangan kita lebih itu dan otak dan tangan itu lebih sinkron gitu, kecuali Anda Parkinson. Terus ada teamwork, itu kerja sama tim. Kita melatih kerja sama tim gitu. Sangat bagus. Teman saya menjadi dekat sekali. Teman saya setelah bermain PUBG, alhamdulillah sekarang direkrut di Gak. Katanya teman Anda ada yang bayar SPP. Dari mana? Coba jelaskan. Di PUBG ada yang bayar SPP dari PUBG. Sebenarnya itu bahasan selanjutnya sih, tapi gak apa-apa. Work strategi dan ada planning strategi. Kita tuh mengatur strategi dulu. Ambil senjata apa? Gimana cara ngeplay? Turun di mana? Benar. Dan sangat juga mendidik sekali. Secara kemanusiaan lumayan ya, biasa aja ya, game biasa lah gitu. Terus ada industri game-nya, ada yang berdagang, masih ada yang kerja di sana, masih jadi suatu industri yang besar di Indonesia dan sebagainya. Brand gitu ambasador. Kami Oci contohnya. Kami Oci. Dengan umur begitu ya masih bisa menjadi brand ambasador game. Game apa? Tetris. Game-game sejuta itu. Dan inilah solusi gitu kan. Dan karena saya pusing dan kami juga pusing. Episode pertama langsung yang berbahaya. Nanti kita kemungkinan akan bikin episode 2.0. Edisi agak lancar. Oke, dan di sini kesimpulannya adalah jangan salahkan benda mati atas kebodohan kita sendiri. Benar sekali. Iya benar kan? Benar. Contohnya pisau. Pisau itu kan bisa dipakai untuk memotong-motong sayuran, bawang, gitu kan. Apa? titik gitu ya. Titik. Dan itu bermanfaat. Dan ketika dipakai untuk motong tangan Pak RT lagi. Itu jokes sampah tuh yang Pak RT tinggal tambah Pak RT jadi lucu. Terus itu kan tergantung pemakainya. Gak bikin pisau jadi haram dong. Pisau jadi haram dong. Iya. Pakai alasan. Kenapa kamu bunuh dia? Karena ada pisau. Gak mungkin. Pasti ada alasan tersendiri. Dan mungkin kemungkinan jika PUBG diharamkan, ini akan jadi alasan orang-orang untuk mencuri. Kan orang biasa mencuri juga gara-gara kenapa kamu mencuri? Saya lapar. Ya. Kamu mencuri burung. Karena saya punya hutang gitu. Gak ada yang puyung. Aduh, biar. Kenapa Anda mencuri? Karena saya main PUBG gitu. Sangat sulit. Membuat gitu. Di sidang membuat pusing hakim sekali. Negatif sekali gitu. Oke, dan ya negatif positifnya kita punya akal sehat lah untuk menyaring kembali gitu. ke diri sendiri. Gimana mindset saya? Bahkan dari game. Harusnya GTA Ucok juga diharamin. Itu tuh ada episode di YouTuber yang Ucok ikut jalan di akhirat. itu sangat kontroversial dengan mod yang bete Ucok apa gitu. Malah kan ada itu, Cok, ada di ruang komputer saya tuh ada apa sih namanya? Ada laptop gitu main GTA Ucok gitu. Pas datang guru katanya main game terus dikasih itu cheat salat. Iya. Ya apa tuh cheat salat kan? Abal-abal ya. Iya, betul. Itu sangat cheating dan bahkan banyak game yang cuma game doang kan, namanya juga game gitu. Oke, dari segala hal ketidakjelasan kami jelaskan tadi. Apa? Serius, intinya gue lupa ngomong bahwa intinya adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan kita harus menggunakan akal sehat untuk menilai sesuatu. Ya, sesuatu yang berlebihan itu baik apapun, oke? Intinya gitu. Oke, langsung masuk ke rating. Emreza Nurhalik, berapakah rating keharaman PUBG? Dari 1 sampai 10.
Tergantung. Setim sama bocah sebelah. Gacu. Haram sekali. Haram sekali. Haram sekali. Kalau biasa sih ya 4 lah, 4. Oke, bagus. Masih biasa, kan Masih tergantung ke kita. Kalau saya sih 3,5 kali ya. Karena masih bisa ditolerin gitu dan banyak industrinya ada. Ada Gak harus jadi haram ultimate tuh, gak ada. yang gitu. baru-baru ini nyembah patung. Kan bukan kita. Mm-mm. Sampai harus PUBG-nya sendiri yang ngubah, susah itu bikin susah. Terus, Galan Jalan sebagai bintang tamu tingkat keharaman. 3. 3 tuh. Kalau mungkin 3, jadi Reza 4, gue 3,5 dan Galan 3. Jadi kesimpulannya apa? Jangan salahkan benda mati Untuk kebodohan. atas kebodohan kita gitu kan, intinya kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih, dan mungkin Anda juga gabut dan pusing. Ini mana lucunya gitu kan. PUBG haram. Sekian, terima kasih untuk podcast selanjutnya. Gerianse. Saya Muhammad Rian Rohali. Saya Galan Auludin. Sekian dan ya langsung aja lah, dadah. Close the door. Dan jangan lupa Apa ini? nanti gikat itu ya. Jangan lupa subscribe channel official Panji Petualang. Mantap. Karena dia masih hidup. Mantap. Terima kasih. Ah, Thank you. Bye.